Yo, balik lagi sama gue Cemuratin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga Ethereum, teman-teman ya. Jadi kemarin 2 hari lalu juga sudah diupdate. Dan ya, untuk sekilas info untuk malam ini ada beberapa list data penting ya, seperti ini teman-teman. Ada CB Consumer Confidence, kemudian ada New Home Sales juga ya. Ini sekitar jam 9 malam. Ya, jadi bisa di prepare untuk menjelang rilis data nanti. Dan ini juga ada jam setengah 8 malam Core Durable Good Order, teman-teman ya. Dan juga Building Permit jam 7 malam. Jadi khususnya untuk malam ini ya, ini beberapa news event penting yang bisa juga at least berpengaruh lah ke pergerakan market. Dan kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily-nya. Overall masih sama seperti pembahasan 2 hari lalu. Ya, dia ini perlahan koreksi. Ya, kita lihat waktu penguatan terakhir pun ini satu bullish candle dengan tail candle cukup atau lumayan panjang ke atasnya. Kemudian di follow up dengan 1 2 3 bearish candle, dan sekarang ini baru mantul dan bullish candle terbentuk. Jadi masih possible at least untuk si Bitcoin ketika dia koreksi mantul sedikit, kemudian dia koreksi lagi secara bertahap untuk sebelum dia melanjutkan kenaikannya, at least ngetes lagi ke area 31.000 dan di 32.000 dolar untuk si Bitcoinnya ya. Jadi memang ketika dia korektif seperti ini, ketika dibandingkan dengan waktu penguatannya momentumnya, ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan dan tentunya akan dipantau lagi di lower time frame-nya. Jadi kurang lebih masih sama untuk perspektifnya. Jikalau memang dia sudah visit ke box hijau dan masih lanjut turun pun, at least dia potensinya masih ngetes ke sekitaran ini 29.500 sampai 29.700-an dolar ya. Jadi bisa di prepare kalau misalkan adanya penurunan lebih lanjut untuk si Bitcoin. Dan ini menjadi dua area pantauannya, dan ini menjadi resist squadnya masih sama overallnya. Dan ya kalau misalkan pun kita lihat sebentar teman-teman, ini coba kalau kita lihat pakai ini, coba saya akan hapus dulu ya. Ini juga akan saya hapus dulu, dan kita gunakan untuk bantuan kakek Fibo dari swing low ke swing high-nya dia yang terakhir. Maka ya kita mendapati beberapa golden ratio. Dan ya kita bisa lihat sendiri di sini adanya beberapa golden ratio, dan box putih ini memang di antara retracement 0,3 sampai 0,5-nya. Ini di sekitar 28.100 sampai 28.880-an dolar ya. Jadi kalau misalkan pun area ini jebol ya, let's say area 29.500 ini jebol, next target ini ya. Jadi bisa dipertimbangkan beberapa area support, dan balik lagi di sini dia udah extend banget terhadap EMA 21 dan 34 ya, secara price action dengan indikator secara daily. Jadi ya perlahan akan kita lihat dia at least testing lagi either EMA 21 dan 34 yang menghampiri, kemudian dia baru perlahan di sini slowing down banget berarti movementnya, atau akhirnya di sini dia masih lanjut naik dan nanti ujung-ujungnya akan dihampiri oleh EMA 21 dan 34 ya. Jadi itu menjadi salah satu bahan pertimbangan, karena so far kita bisa lihat seperti ini juga. Ketika memang di sini dia nggak ketemu atau nggak testing terhadap EMA 21 dan 34 ya, akhirnya ujung-ujungnya ini hampir menghampiri lagi sampai akhirnya dia testing nih ya. Jadi itu kurang lebih gambarannya. Pasti masih akan ada nanti waktunya, atau tiba lah ya waktunya, ketika memang dia akan menyumpai kembali EMA 21 dan 34 ya. Jadi kalaupun dia koreksi sedalam-dalamnya, ekspektasinya adalah testing ke area ini, golden ratio, kemudian secara zonasi dapat, kemudian di sini juga ada EMA 1 dan 34, atau malah dia ya at least membuat transisi ini sideway cukup boring gitu ya, selama mungkin 1 minggu di kisaran 29.500 sampai 31.000 dia sideway di sini-sini aja, create base di hampir EMA 21 dan 34, baru akhirnya mungkin lanjut naik lagi. Itu masih possible juga untuk si Bitcoin. Jadi bisa diperhatikan kembali untuk proses koreksinya ya. Semoga hopefully korektif membuat trend akhirnya mampu breakout untuk Bitcoin lanjut naik lagi ya. Jadi banyak banget juga yang ngarepin untuk si Bitcoin, bisa gak di tahun ini Bitcoin hit lagi lah 35.000 sampai 40.000 dolar ya. Menurut saya masih possible aja teman-teman. Kalau misalkan kita lihat dari tren positifnya, kita bisa lihat di sini memang ini takes time, makan waktu, tapi overall kita bisa lihat di sini ya, waktu dia penguatan koreksi korektif ya, kemudian penguatan korektif banget, kemudian di sini penguatan lagi. Dan yang kita tunggu adalah apakah di sini dia koreksi korektif lagi sebelum dia lanjut naik lagi dan akan OTW ke kisaran 40.000 dolar yang sebelumnya ini menjadi area resisten yang strong untuk si Bitcoin, khususnya secara daily time frame.
ya. Next kita akan bahas untuk Bitcoin secara time frame hourly khusus 1 jam. Ini terakhir ada saya bahas adanya divergence untuk bagian topnya dengan RSI dan dia berangsur-angsur sideways dan ya bergerak dengan satu range aja. Kemudian untuk bagian bawahnya ini di sini juga kita bisa hubungkan juga, dan ya overallnya dia sebelumnya bergerak di dalam sebuah channel dan sudah terbreakdown. Nah kemarin itu ada saya tandain kalau misalkan dia terbreakdown pun akan coba visit ke beberapa area. Pertama di sini dulu, ya. Kemudian untuk area keduanya di sini. Nah, ya. Untuk area pertama ini di sekitar 29.700 sampai sampai 30.100 dolar. Kemudian untuk area kedua ini di sekitar 28.700 sampai 29.000 dolar. Jadi ini yang perlu dipantau ataupun diperhatikan ya ketika memang dia sudah terbreakdown. Meanwhile, breakdown ini dia malah membuat range lagi. Akan coba saya tandain seperti ini. Ini adanya tekanan resisten nih, sebelumnya akan saya hapus. Kemudian untuk bagian bawahnya seperti ini. Tuh, ya, jadi overallnya kembali ketika dia sudah terbreakdown pun dia bergerak di dalam sebuah channel. Tinggal kita lihat ya apakah reaksi dari pergerakan market untuk menjelang rilis data malam ini. Dia mampu terbreakout dulu, kemudian dia retest untuk lanjut naik, atau malah dari area sini dia hanya mencoba retest bagian atas aja dari trendan ini, kemudian dia turun lagi, reject lagi dan testing lagi area 29.700-an dolar. Ya, maka ini menjadi concern untuk kita semua at least menjelang rilis data malam ini untuk si Bitcoinnya. Tapi kalau misalkan let's say dia terbreakdown, ya OTW ke bagian bawah ini. Untuk si Bitcoin, ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman gambarannya untuk secara hourly. Next untuk Ethereum. Nah, Ethereum sendiri ketika dia udah visit ke beberapa area bawah sampai ke 1.600-an dolar bagian sini, kemudian mendapatkan reaksi dan ya overallnya masih ketahan di garis putus-putus merah ini, itu di sekitaran 1.910, dimana itu juga menjadi swing high dia pada pergerakan di bulan Mei dan Juni 2023, swing high terakhirnya sebelum dia berangsur turun. Dan ya di sini kita bisa lihat dia struggling banget mencoba break beberapa kali secara daily time frame, tapi nggak mampu close candle di atas area tersebut dan mengakibatkan dia akhirnya mungkin memilih koreksi terlebih dulu. Nah, kalau secara zonal sih memang ini kita bisa pantau beberapa area support bawahnya atau tahanan bawahnya ini di sekitar 1.700-an dolar, kemudian di sini 1.600-an dolar. Ya, ini let's say kalau saya sebut lebih rinci 1613, kemudian 1641. Kemudian area yang lebih atas ini di sekitar 1.735 sampai 1.783 dolar untuk si Ethereum. Nah, untuk posisi sekarang ini kalau misalkan kita lihat secara istilahnya kasat mata secara daily, ini memang ada potensi terbentuk yang namanya inverse head and shoulder. Ya, jadi kalau at least dia masih koreksi pun di kisaran sini kemudian mendapatkan reaksi dengan area neckline di garis putus-putus warna merah tadi. Nah, ini menjadi salah satu mungkin bisa dibilang pattern atau hal yang bagus lah. Kalau misalkan kita ukur secara pattern pun, let's say nanti dia akhirnya mampu break dan lain sebagainya, untuk target maksimal secara pattern kita ukur dari neckline, ini bisa visit at least ke target ke atas ini. Itu di sekitar 2.200 dolar. Ya, 2.163 sampai 2.200 dolar lah untuk si Ethereum. Dimana untuk targetnya resistnya ini di 1983 sampai 2014, kemudian next lagi di 2135 sampai 2.203 dolar. Ini menjadi dua area resisten kuatnya box warna merah atas ini. Meanwhile kalau misalkan teman-teman mau pantau untuk areanya, ya, ini yang pertama memang terdekat di ada EMA 21 dan 34 nih, garis warna kuning dan biru secara daily time frame-nya. Ya, kemudian ketika memang di sini dia naik cukup impulsif, meanwhile dia koreksinya korektif, visit ke sini ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Nggak cuman itu juga kalau kita pergi ke lower time frame seperti time frame 4 jamnya, dia kelihatan sudah terbreakdown dari EMA 21 dan 34 dan juga dari sini teman-teman. Sebentar, dan juga dari ini saya tandain ya di sini rectangle ya di sini. Di sini adanya base waktu dia naik create base ya. Ini seperti yang namanya support, trend supportnya. Jadi masih possible untuk lanjut turun dan zonasi next target ini sebelumnya menjadi resistance ya. Dan di flip menjadi support. Nah, di sini 1.825 sampai 1.841 dolar. Bisa diperhatikan untuk area ini dan area lebih bawahnya untuk target koreksi lebih lanjut untuk si Ethereum. Di sini juga kita lihat seperti terbentuk yang namanya triple top
ya, 1, 2, 3. Jadi memang adanya indikasi ketika dia udah terbreakdown dites untuk lanjut turun lagi ngejar beberapa area support bawahnya untuk si Ethereum. Palingan itu yang bisa saya update untuk Ethereum, beberapa area bawahnya, dan juga untuk Bitcoin hopefully bisa terbantu. Dan sampai jumpa untuk next video. Selamat profit.